Oke, halo semuanya, selamat sore dan selamat berjumpa lagi di channel YouTube saya. Senang sekali pada kesempatan sore hari yang lumayan cerah, tapi sedikit ada awannya ini. Kita masih bisa jumpa lagi di channel YouTube saya dan kita akan coba unboxing dan juga review sedikit tentang sepasang sepatu bola yang lumayan legend menurut saya. Karena ada info yang bilang dibuat pada tahun 79, tapi ada juga yang bilang dibuat pada tahun 82. Jadi kalau kawan-kawan punya referensi pastinya bisa tolong dibantu di kolom komentar di bawah. Ada yang katanya bilang diperkenalkan gitu pada tahun 82 ketika Piala Dunia di mana ya? Di Spanyol kalau nggak salah, tolong dikoreksi kalau salah. Dan setelah 30-an tahun lebih itu dan sepatu ini masih diproduksi walaupun sempat kemarin edisi 25 tahunnya dibuat yang rada-rada spesial yang ada logo trefoilnya juga, dan juga ada kitnya, ada lapnya, dan juga ada apalagi ya, ganjelan sepatunya itu yang ada logo Adidas trefoilnya juga. Dan sepatu apakah ini ya, kawan-kawan sudah lihat di judul, tapi kita akan lihat lebih dalam ya. Kita lihat dulu dari sizing labelnya, dan ini adalah sepasang sepatu bola dari Adidas Copa Mundial. Sizingnya lumayan unik karena saya biasa pakai UK7, tapi nanti kita akan cerita tentang masalah sizingnya. Dan ini adalah tampilannya. Ini adalah sizing labelnya, ini adalah boxnya, kemudian juga boxnya tutupnya tidak gabung. Jadi boxnya itu ataupun tutup boxnya bagian atasnya dia misah. Nah seperti ini ya. Nah, oke, bisa kan? Oke, bisa tutupnya. Kita buka tutup sepatunya ataupun tutup kotaknya. Kemudian karena ini dapatnya dari Lovell kemarin, kebetulan ada diskonnya Lovell dan saya pakai ini voucher 20% awal-awal April kemarin. Jadi kebetulan dapat string bag dari Lovell yang warnanya biru muda, tulisan Lovell Soccer-nya, www.lovellsoccer.co.uk, stringnya warnanya hitam, dan seperti ini tampilan di ujungnya. Nah di bawah segitiga gini ada lubangnya. Ya, di baliknya tidak ada tulisan apa lagi. Nah, ini adalah hadiah dari Lovell Soccer-nya. Kemudian juga dia kasih ini nih, plastik udara yang suka kita mainkan waktu masih kecil, bunyi-bunyi begini. Dan juga si sepatunya sendiri. Sorry agak sobek. Kita keluarkan sepatunya. Yap. Nah, dari sananya begini, talinya memang nggak dipasang, tapi yang kiri tadi saya sudah coba pasang talinya. Nah ini dia, nah yang kiri tidak ada ekstra apa-apa lagi dalam kotaknya, bisa dilihat mungkin. Kita singkirkan dulu kotaknya semuanya dan kita akan coba lihat si sepatunya sendiri ya. Jadi kawan-kawan, sudah lama banget dari SMP kayaknya sudah liatin sepatu ini. Waktu itu terakhir kalau nggak salah pemain Jerman pada pakai, termasuk salah satunya Christoph Metzelder pakai Copa Mundial juga. Dan seperti yang saya bilang di depan tadi, karena memang adalah salah satu yang masih diproduksi dari dulu sampai sekarang, jadi zaman-zaman SMP itu sudah ngeliatin gitu sepasang sepatu Copa Mundial ini, dan lumayan legend ketika waktu itu Predator lagi lumayannya, dan Copa Mundial ada di antara para Predator itu gitu. Jadi kira-kira gitulah, dari SMP sudah memang pengen ngeliatin sepatu ini. 2018 bulan April baru dapat Copa Mundial setelah beberapa pasang sepatu-sepatu lain yang lumayan ini juga, tapi kok kayaknya kurang lengkap gitu kalau tidak ada Copa Mundial di kaki ataupun di lemari kalau cuma buat pajangan doang. Ya, ini adalah tampilannya, masih mengusung desain yang lumayan klasik, walaupun sempat salah satu di videonya siapa ya, Pro Direct Soccer itu saya lihat kalau yang edisi 25 tahunnya atau dulunya gitu, dia tulisan Copa Mundial itu nggak silver begini. Dulunya kalau nggak salah tulisannya emas. Kalau nggak salah sih, tolong dikoreksi kalau saya salah. Dan ini masih full Kalia semua, lidahnya juga Lea. Kemudian juga di strapnya juga ini juga Lea dengan desain yang lumayan klasik banget. Ini dia full Kalia, pakai Kalia yang lumayan, yang super soft banget Kalianya. Dan ini akan straight dan juga menyesuaikan sesuai dengan masa breaking time. Dan seperti yang saya bilang tadi, masalah sizingnya dia turun sampai 1, karena saya biasa pakai Adidas size UK7 atau 42/3, atau US-nya adalah 7,5, dan ini harus turun sampai ke UK6 atau US-nya 6,5 atau 6,5, dan sampai ke size Euro-nya 39/3. Lumayan turunnya gitu. Jadi kalau kawan-kawan beli yang true size, dia bakal kegedean. Nah itu dia. Nah kira-kira ini adalah tampilannya. Kulitnya lumayan soft banget dengan 3 strapsnya di sini, lumayan klasiknya. Coba dia tidak diganti gitu. Kalau nggak salah sih yang dulu sih pakai trefoil di sini, tapi ini
dia diganti, di replace trifoilnya pakai tulisan Adidas dan juga Copa Mondial aja di lidahnya. Dan ini masih berlidah seperti ini nanti kalau kita sudah pasang talinya begini. Nah ini dia. Nah kira-kira nanti tampilannya. Ini kulitnya lumayan soft. Ada tulisan Copa Mondial warna silver di sini. Di belakang ada tulisan Adidasnya. Di bagian heel sebelah atasnya lihat juga. Kemudian juga ini pakai internal rekanter juga. Teksturnya seperti ini desainnya. Kemudian juga stitchingnya yang sederhana aja, simple. Kemudian ini adalah sizing labelnya. Dan lidahnya yang juga Lea, lidahnya Lea. Dan ini adalah bagian innernya. Jadi kalau kawan-kawan bisa lihat, kelihatan kan? Ini adalah bagian innernya dengan central lacing system dan flat laces yang seperti ini. Lumayan klasik kan laces ya. Nah kemudian juga insole-nya yang fully, insole-nya yang non removable. Bisa sih mungkin di remove, tapi dia ada tekstur glue nih di sini. Mungkin bisa di remove, tapi saran saya sih untuk tidak remove-nya lah, untuk tidak melepasnya lah. Kira-kira ini adalah tampilan insole-nya. Heel-nya juga kulit sintetis di sini dan dengan sole pad yang lumayan tebal sih menurut saya. Nah ini dia, sole pad-nya lumayan tebal kan. Nah ini bagian sole pad-nya. Kalau dibandingkan dengan Copa SL ataupun Copa 17 dan juga 18 ya memang beda lah. Tapi itu tadi desain yang lumayan klasik dan dari dulu memang saya pengenin nih sepasang sepatu bola ini dan baru dapat pada tahun 2018 ini. Itu pun pakai voucher code-nya Level Soccer. Kira-kira itu. Ini adalah tampilan sole plate-nya dan ini adalah stud-nya. Stud-nya masih klasik banget pakai conical stud, molded conical stud semua. Ada berapa ya? 12 kalau nggak salah, 2, 4, 6, 8 dan juga 4 di belakang. Nah, ini adalah tekstur dari sole plate-nya sendiri. Ini ya teksturnya ya. Dan ini adalah sizing. Ada sizing secara UK-nya di bagian tumit ujungnya. Nah, ini tadi saya bilang saya pakai UK 6 kalau di sini. Ini adalah angka 6-nya. Kemudian juga ada tulisan Adidasnya dan tidak ada logo trifoilnya ya di sini. Tulisan Adidasnya. Kalau yang di edisi 25 tahun kayaknya ada trifoilnya, kayaknya sih. Itu dia. Dan ada pakunya di depannya ada 3. Nah, kalau masalah durability tidak diragukan deh selagi tidak dibakar. Jadi kalau masalah durabilitas kayaknya lumayan, itu juara masalah durabilitasnya. Ini adalah lidahnya. Nanti kita akan on fit sepatunya. Nah, inilah dia kira-kira tampilan sepatunya, mungkin bisa dilihat lagi. Dan saya belum pernah nemuin yang made in selain made in Jerman. Dan sepatu ini dari dulu selalu masih made in Jerman. Itu dia salah satu hal uniknya. Ya. Dan walaupun sudah macam-macam, ada macam-macam sepatu yang kekinian dan sebagainya, Adidas mulai dari 11 Pro, Adipure dan lain-lain, tapi tetap Copa Mondial pokoknya harus dia dicoba sekali lah seumur hidup, nyobain Copa Mondial kira-kira gitu. Oke, kita akan coba on fit sepatunya sekarang untuk melihat gimana sizingnya di kaki, walaupun kita pakai yang down size sekarang. Oke kawan-kawan, jadi ini adalah feel-nya on fit Adidas Copa Mondial ya. Seperti yang kawan-kawan bisa lihat adalah secara sizingnya. Jadi saya pakai UK 6 atau 39/3 dan tetap nyaman karena memang bisa dibilang Copa Mondial ini sepatu yang bisa menyesuaikan lah sama semua tipe kaki, mau lebar, mau nggak lebar, ataupun mau slim, ataupun wide, tetap dia kayaknya sih bisa menyesuaikan ke semua tipe kaki deh. Nah, ada feel-nya lumayan enak dan sesuai dengan break-in time, mungkin nanti dia akan stretch ikuti mungkin bentuk kaki. Nah, yang paling sih kalau maksudnya kalau yang membuat agak risih itu ya mungkin masalah lidahnya aja kali, tapi kawan-kawan mungkin bisa ngakalin dengan macam-macam caranya deh. Mau dipotong ke lidahnya kalau nggak sayang, ataupun pokoknya gimana deh caranya supaya dibuat nyaman deh pakai di lidahnya ini. Nah mungkin itu aja kali kira-kira outfitnya ya. Ini mungkin cocoknya pakai true socks kawan-kawan, hehehe, ataupun kaos kaki grip yang lain. Kira-kira gitu enak kok, nanti dia akan stretch sesuai dengan break-in time. Nah ini dia. Oke, kita akan closing sekarang. Setelah kita on fit tadi, kita review dan kita lihat ternyata memang itulah sizingnya. Jadi kawan-kawan memang harus turun 1 size dari ukuran biasanya. Dan ini adalah endingnya. Jadi kira-kira gitu tadi tentang reviewnya dan juga on fitnya. Ditunggu juga nih buat kawan-kawan yang sudah pernah jajalin Copa Mondial, enak atau nggak enaknya di mana, ya mungkin
Kalau berat emang berat sih, lebih berat daripada yang sepatu kekinian gitu maksudnya. Gitu. Tapi kalau ada feel-feel lain mungkin yang ada bisa ditambahi di kolom komentar di bawah. Ditunggu juga gimana pengalamannya kawan-kawan Magesi Copa Mondial ini. Ditunggu juga selalu kirim saran komentarnya di kolom komentar di bawah demi kemajuan video ini pada video-video berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa bahagia dan selamat siang.